Di awal film, diceritakan sebuah keluarga musisi bahagia dan harmonis. Hingga suatu hari, sang ayah pergi meninggalkan keluarga dan tidak pernah kembali. Karena kesal ditinggal suaminya, ibunya pun harus menghidupi anaknya dengan menjadi pengrajin sepatu. Dan ibunya sudah membuang hal tentang musik dari hidupnya. Keluarganya sangat benci dengan musik, sedangkan Miguel ingin sekali menjadi pemusik. Dia punya idola, namanya Ernesto de la Cruz. Dia sang legenda musik yang sudah meninggal karena ketiban lonceng. Miguel yang sedang nyemir sepatu, dia ditawarkan untuk bermain gitar. Dan ketika mau bermain, tiba-tiba neneknya datang dengan sangat marah karena benci dengan ayahnya yang sudah meninggalkan keluarga mereka. Miguel punya tempat rahasia. Dia benar-benar fans sekali dengan Ernesto de la Cruz. Dia bikin gitar dan belajar melalui filmnya. Dia pun bertekad untuk mendaftar acara musik. Sorenya, ketika ingin daftar, Miguel dijadikan pengrajin sepatu oleh ayahnya. Lalu anjingnya Miguel membuat gaduh, dan foto mamanya pun terjatuh. Saat dilihat oleh Miguel, ternyata kalau ayahnya adalah Ernesto de la Cruz. Lalu Miguel dengan bahagianya lari ke arah keluarganya. Tapi Miguel dimarahi keluarganya, dan gitar yang dia buat dihancurkan oleh nenek di hadapannya. Miguel sangat sedih atas kejadian tersebut. Ia pun pergi dan tetap bersikeras untuk mengikuti kompetisi tersebut. Sesampainya, dia langsung ingin mendaftar, tapi syaratnya harus membawa alat musik. Lalu, dia kepikiran untuk mengambil gitar Ernesto. Para penjaga di luar melihat gitarnya hilang. Penjaganya pun masuk ke dalam. Miguel yang panik pun mencoba menjelaskannya pada penjaga. Namun, anehnya penjaga pun melewati tubuh Miguel. Dia pun meninggalkan gitarnya di sana. Saat dia berlari, dia tak sengaja menabrak tengkorak. Ternyata, itu ialah arwah keluarganya. Dan dia diajak ke alam baka melalui jembatan bersama keluarganya. Lalu Miguel bertemu tengkorak bernama Hector. Dia ingin membantu Miguel untuk bertemu Ernesto.
Ay, ya lo sabía. I gotta dress 40 dancers by sunrise. And thanks to you, I'm one Frida short. Sayangnya, Ernesto tidak ada di sana karena sedang mengadakan konser di menaranya. That bum. Who doesn't show up to his own rehearsal? If you're such good friends, how come he didn't invite you? It's your great-great-grand. Lalu, mereka bertemu temannya Hector. Dia sudah terlalu tua karena sudah lama menjadi tengkorak. Dan dia memberikan gitarnya untuk Hector. Setelah dinyanyikannya oleh Hector, temannya itu pun lenyap. Mereka pun langsung pergi ke kompetisi acara tersebut. Saat di perjalanan, Hector bercerita bahwa ia merupakan musisi dan juga teman dari Ernesto de la Cruz. Sebuah pesta yang sangat mewah. Karena banyak orang di sana, Miguel kesulitan mengobrol secara langsung dengan Ernesto. Lalu, ia menggunakan gitarnya dan bernyanyi dengan lantang. Karena keasikan bernyanyi, sampai dia tak sadar di depannya ada kolam renang. Malah begini jadinya. Seketika Ernesto melihat itu dan langsung menolong Miguel. Lalu Miguel memperkenalkan dirinya sebagai cicit Ernesto. Miguel pun bersenang-senang dengan Ernesto. He's alive and a musician to boot. Dimple? No dimple. Dimple? No dimple. No dimple. To our friendship. I will move heaven and earth for you, mi amigo. Salud. Poison! You know, I did all my own stunts. Oh, I have to say goodbye, remember. Oh, the fireworks have begun. Kemudian, kembang api pun muncul. Setelah itu, dia mengajak Miguel untuk ke konsernya. Tapi, Miguel menolaknya karena jika tidak kembali, badannya akan menjadi tengkorak. Maka dari itu, Miguel harus cepat pulang sebelum matahari terbit. Dan Miguel membutuhkan restunya dari Ernesto agar dia bisa pulang. Dan tiba-tiba Hector datang memohon kepada Miguel untuk membawa fotonya pulang. Please, Miguel. Put my photo up. Seketika, foto itu diambil oleh Ernesto. Hector pun marah karena penyebab dari semua itu ialah Ernesto. Karena dia telah mengambil semua lagu ciptaannya. That was a long time ago. We drank together, and you told me you would move heaven and earth for you. Give up now when we're this close to reaching our dream. This was your dream. You'll manage. I can't do this without your songs. Lalu, terungkaplah Ernesto yang telah membunuh Hector. Ketika Hector mau pergi, Ernesto memberikan minum perpisahan yang ternyata minuman itu telah diracuni. Tiba-tiba perutnya sakit di jalanan. Hector pun meninggal di perjalanan pulang. But I felt a pain in my stomach. I thought it must have been something I ate. Perhaps it was that chorizo, my friend. Or something I drank. Hector ketika tahu fakta itu, dia langsung memukuli Ernesto. Lalu Ernesto yang mempunyai kekuasaan memanggil para penjaga. Your family! And Hector was my best friend. Success doesn't come for free. Ketika acaranya dimulai, Ernesto pun menyanyikan lagunya di panggung. Sementara itu,
Pertarungan antara keluarga Miguel dan security pun terjadi. Kemudian, ketika di belakang panggung, saat mamanya ingin memulangkan Miguel, tiba-tiba Miguel ditarik oleh Ernesto. Dan salah satu keluarganya menyorot kejadian yang sedang berlangsung itu, hingga membuat para penonton tahu segalanya. Miguel yang dilempar dari atas gedung pun berhasil disorotnya, dan disaksikan oleh ribuan para penonton. Jatuhnya dari sana, dia kehilangan foto Hector, dan dia beruntungnya diselamatkan oleh Pevita. Setelah itu, Ernesto balik lagi ke panggung tanpa berdosa, berharap dapat tepukan tangan, melainkan malah dilempari makanan dan dicaci maki. Kemudian Pevita melemparkannya Ernesto ke lonceng, dan mengulang kembali kejadian saat dia meninggal. Lalu Hector memberikan restunya dan membuat Miguel balik ke dunia manusia. Lalu dia tetap mengambil gitar Ernesto dan kembali pulang. Dan dia mendatangi neneknya. Dia meminta untuk mengingat Hector dan memulai menyanyikan lagu Remember Me. Perlahan, neneknya pun mengingat lagu tersebut dan bernyanyi bersama. Keluarganya yang ada di kamar melihat kejadian tersebut hingga meneteskan air mata. Dan neneknya memberikan potongan foto muka ayahnya. Dan pada akhirnya keluarga Miguel sudah tidak benci lagi dengan musik, dan film pun selesai.